Sudah langsung. Silakan dijawab. Si Mas. Bagaimana kondisi? Kembali mulai apa? Langsung dijawab aja. Baik. Bagaimana kondisi wawasan kebangsaan dan bela negara di kalangan mahasiswa saat ini? Kondisi wawasan kebangsaan dan bela negara mahasiswa saat ini, saya jelaskan peran mahasiswa sebagai agen pembaharu. Mahasiswa memiliki peran aktif sebagai pemuda, di antaranya sebagai kekuatan moral dalam peran ini. Berikut, mahasiswa dapat menumbuh kembangkan aspek etika atau norma dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan. Kemudian mahasiswa juga memiliki peran sebagai kontrol sosial. Diharapkan para mahasiswa membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Selanjutnya, peran terakhir mahasiswa dalam kehidupan sosial adalah sebagai agen perubahan, di mana mahasiswa dituntut untuk dapat memiliki sikap kepemimpinan dan kepedulian yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai agen pembaharu, mahasiswa dan pemuda, kalau kita tarik ke belakang, mereka selalu mempunyai gerakan-gerakan yang mampu membuat perubahan. Kita lihat pada tanggal 28 Oktober 1928 membicarakan perjalanan negeri ini sulit rasanya tanpa menyertakan peran dari gerakan mahasiswa dan pemuda. Terima kasih Pak. Ini agar diketahui mahasiswa ya Pak, apa saja peran pemuda di masa lalu itu terkait dengan Wasbang dan bela negara ini. Baik, terima kasih. Pada awal perjuangan kemerdekaan, muncul pemuda-pemuda yang dimotori oleh Supomo. Kemudian mendeklarasikan organisasi pemuda dengan nama Budi Utomo, meski hanya melibatkan mahasiswa dari Jawa saja. Organisasi ini menjadi tonggak penting kebangkitan gerakan kaum pemuda di Indonesia hingga puncaknya terjadi Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Gerakan mahasiswa kembali menemukan momentumnya di akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno, kemudian dikenal dengan sebutan Eksponen 66. Selanjutnya, banyak memegang tampuk kekuasaan di era Orde Baru, melihat kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap gerakan mahasiswa. Pemerintah Orde Baru mengerti betul potensi yang dimiliki oleh gerakan mahasiswa akan mengancam eksistensi kekuasaan. Untuk itu, melalui SK Menteri P dan K yang dikeluarkan keputusan nomor 0156 UN 1978 tentang normalisasi kehidupan kampus atau NKK dan Badan Koordinasi Kampus atau BKK. Namun kembali di gerakan mahasiswa tahun 1998, gerakan reformasi adalah salah satu faktor pendobrak bagi terciptanya kebebasan sipil politik yang tersandra selama 32 tahun lamanya. Setelah reformasi, tidak ada lagi satu gelombang besar gerakan mahasiswa, justru yang nampak hanya riak-riak kecil dan terpecah dengan isu-isu sektoral, dan tidak sedikit pula yang masuk dalam perangkat pragmatisme atau sifat politik penguasa. Kalau begitu terkait dengan pemahaman Wasbang sekarang Pak Rum,
Apa yang dimaksudkan dengan Wasbang ini dan apa yang harus dilakukan mahasiswa, Pak Rum? Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya berbicara kaitannya dengan wawasan kebangsaan yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Fenomenanya, sejak reformasi tidak ada lagi pendalaman materi doktrinasi seperti yang ada di zaman Orde Baru dalam bentuk penataran P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Padahal untuk mencapai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan tercapai bila warga masyarakat mengabaikan real doktrin kebangsaan yang meliputi nasionalisme dan wawasan Nusantara serta real doktrin kerakyatan yang menegaskan kedaulatan rakyat. Mahasiswa sebagai generasi penerus harus memahami wawasan tersebut. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak Rum, apa sih manfaat pemantapan Wasbang ini bagi masyarakat maupun bagi para mahasiswa nantinya? Untuk pemantapan Wasbang, apa manfaat pemantapan wawasan kebangsaan bagi masyarakat maupun para mahasiswa? Pemanfaatan wawasan kebangsaan yang berintikan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Bhinneka Tunggal Ika merupakan pedoman dan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara menuju masyarakat masa depan yang dicita-citakan bersama bangsa Indonesia. Melalui pemantapan wawasan kebangsaan, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, dengan kerja keras seluruh komponen bangsa dalam membangun bangsa yang ditopang masyarakat, stabilitas politik, keamanan yang dinamis akan mewujudkan keamanan di wilayah masing-masing serta supremasi hukum yang adil, maka akan terwujud tujuan nasional yaitu Indonesia yang aman dan adil sejahtera. Selanjutnya, Pak Rum. Langsung ya. Pemantapan wawasan kebangsaan bagi masyarakat maupun para mahasiswa harus memuat yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 konsensus dasar yang merupakan basis fundamental yang memuat sejarah kekinian format Indonesia ke depan. Oleh karena itu, para kader di partai politik wajib menghayati 4 konsensus tersebut dalam pola pemikiran untuk tindakannya. Pemantapan wawasan kebangsaan diharapkan akan mampu menjaga persatuan dan kesatuan sebagai prasyarat untuk membangun bangsa. Pada akhirnya, memperkuat ketahanan nasional yang meliputi seluruh aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan atau Epolek Sosbud Hankam terkait dengan bela negara. Selanjutnya terkait dengan bela negara bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan ke depan. Ini apa yang bisa disampaikan ke depan, Pak Rum? Baik, terkait dengan bela negara bagi mahasiswa menghadapi tantangan ke depan, apa yang bisa disampaikan ke depannya?
Kesadaran bela negara itu hakikatnya adalah kesediaan berbakti kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bela negara adalah cinta tanah air, turut menjaga keamanan lingkungan dan kampus. Tidak mengedepankan kepentingan pribadi, saling hormat menghormati sesama. Ini selanjutnya perannya mahasiswa bagaimana dalam upaya pembelaan negara ini menurut Pak Rom? Peranan mahasiswa bagi pembelaan negara. Bela negara merupakan keikutsertaan warga negara membela negara dalam usaha mempertahankan negara. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai generasi muda, dalam upaya bela negara, mahasiswa diharapkan dapat ikut ambil bagian dalam memerangi pertama korupsi di lingkungan kampus dan menolak keterlibatan dalam paham radikalisme serta ujaran kebencian yang memecah belah persatuan dan kesatuan. Di sini saya menekankan bahwa bela negara sangat penting bagi mahasiswa dalam rangka menghadapi kompleksitas ancaman antara lain terorisme, separatisme, dan konflik horizontal dan vertikal, serta narkoba. Selain itu, mahasiswa adalah generasi emas bangsa, wajib menanamkan sikap dan perilaku. Berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa bela negara di kalangan mahasiswa sebagai kecintaan kepada tanah air. Sebagai penutup, Baik, sebagai penutup silakan disampaikan Pak Rom. Sebagai penutup yang ingin saya sampaikan adalah pertama, masa depan bangsa dan negara ada di genggaman mahasiswa, merupakan generasi milenial agar mahasiswa lebih inovatif, kreatif, ke arah kebaikan untuk memajukan bangsa dan negara. Mahasiswa hidup di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang secara langsung mengalami pahit getirnya perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tentang bela negara dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, wawasan kebangsaan bela negara menjadi hak dan tanggung jawab setiap warga negara. Tantangan yang dihadapi mahasiswa sebagai generasi milenial di era globalisasi sangat variatif dan kompleks. Mahasiswa mempunyai kesempatan yang lebih leluasa dalam mengakses iptek yang akan sangat berpengaruh terhadap pola pikirnya, termasuk dalam menyikapi implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara. Mahasiswa adalah komponen utama nasionalisme bangsa yang harus mempunyai wawasan kebangsaan, perlu ditanamkan secara melekat di dalam hati sanubari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil diskusi saya dengan Bapak Dr. Rumadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana, mengenai pemantapan wawasan kebangsaan dan bela negara di kalangan mahasiswa guna menghadapi tantangan ke depan. Akhir kata saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.